Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Begitu Ye Chen masuk, ada raungan keras, dan 1000 gelombang-gelombang kekerasan berguling, menelan Ye Chen. Kemudian, perairan gelap laut terlarang tiba-tiba kembali tenang dan sunyi senyap, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Melihat ini, jutaan kultivator mundur selangkah pada saat bersamaan. Dikatakan bahwa melangkah masuk laut terlarang, hanya dengan melihatnya, sangat berdebar-debar, seolah-olah ada sepasang murid berdarah yang menatap mereka. Mereka mundur. Tentu saja, mereka tidak pergi, tetapi ditempatkan di sana. Ye Chen sangat beruntung karena bisa melarikan diri di detik berikutnya. Dengan cara ini, jutaan kultivator berdiri ke segala arah, semua menatap laut terlarang tanpa kecuali. Ini benar-benar ironi yang bagus. Bagi jutaan orang, tidak ada yang berani masuk laut terlarang dan melihat mereka, tetapi mereka semua diblokir di sini, takut masuk dan tak bisa keluar lagi. Ini juga harus menjadi kemuliaan tertinggi Ye Chen. Di bawah jutaan kultivator masih bisa melarikan diri. Ye Chen mungkin sudah mati. Seseorang mengerang. Untuk berjaga-jaga, tunggu saja beberapa jam lagi. Ketua, berita baru saja datang, pasukan surgawi bergegas ke sini. Seorang pria berbaju hitam berkata kepada Yan Luo. Apa yang bisa pasukan pengadilan surgawi lakukan di sini? Ye Chen sudah mati. Nenek moyang keluarga Sueling tersenyum dingin. Yan Luo berkata, tidak masalah. Sebelum pengepungan Ye Chen, susunan teleportasi yang mengarah ke Chu Utara telah hancur total. Hanya bisa terbang, dibutuhkan bertahun-tahun untuk mencapai Laut Panlong ini. Yan Luo, bagaimana dengan tripod besar Ye Chen? Leluhur darah membuka mulutnya dan menatap Yan Luo dengan penuh minat. Begitu kata ini keluar, leluhur pasukan utama di tempat kejadian mengarahkan pandangan mereka pada Yan Luo. Wadah besi kekacauan, Yan Luo memasukkannya ke dalam sakunya. Sekarang Ye Chen dipaksa masuk ke laut terlarang, saatnya mereka peduli dengan rampasan. Kekacauan adalah harta yang tak ternilai harganya, dan itu harus dibagi rata. Seorang lelaki tua berjubah ungu melangkah maju sedikit. Teman-teman tidakkah ingin menelannya sendirian? Ratusan orang tua, semua mata berkedip. Tiba-tiba, suasana di tempat kejadian ditekan secara ekstrim. Apakah itu tripod Dewa Kekacauan atau peta Dewa Kyushu Kaisar Chen? Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Jika ingin memilikinya sendiri, siapapun bisa menjadi sasaran kritik kapan saja. Namun, pemandangan apa hari ini? Lebih dari 80% pasukan Chu Utara ada di sini. Meskipun istananya yang haus darah kuat, Yan Luo tidak dapat menahan tekanan dari semua pihak dan ingin memiliki tripod Dewa Kekacauan sendirian, itu tidak mungkin. Karena semua upaya telah dilakukan, tentu saja kuil haus darah tidak akan memiliki sendirian. Yan Luo yang haus darah tersenyum muram. Akan lebih baik membagi peta Kyushu dulu, oke. Yan Luo mencibir. Pada saat ini, wajah puluhan orang itu tiba-tiba menjadi suram. Kali ini, jutaan orang menjadi panas akan kepemilikan peta Kyushu dan tripod Dewa Kekacauan Ye Chen. Tak berdaya, lusinan orang, termasuk leluhur roh darah, mengeluarkan peta Dewa Kyushu. Meskipun rusak, itu masih bersinar. Peta besar sungai dan sungai yang digambarkan di atasnya masih terlihat jelas, dan Tao Kaisar mengalir. Adegan berikutnya sangat menyakitkan, peta ilahi Kyushu dipotong menjadi ratusan oleh kekuatan magis besar orang-orang.
Membagi peta Kyushu, mata semua orang tertuju pada Yan Luo yang haus darah. Peta Dewa Kyushu semuanya dibagi, dan tripod Dewa Kekacauan secara alami terbagi. Melihat ini, Yan Luo bersenandung dan mengeluarkan wadah besi. Tripod Dewa Kekacauan berdengung, dan ruang hampa di sekitar samping meledak. Itu besar dan tebal, sederhana dan alami, dan penuh kekacauan. Samar-samar, semua orang bisa mendengar suara jalan yang terjalin berdering, dan taoisme mereka terganggu. Ini sangat luar biasa, mata mereka bersinar terang, beberapa leluhur pasukan kecil, tetapi juga sedikit terengah-engah. Tripod dewa yang kacau ini dapat digambarkan sebagai artefak yang belum terbangun. Hancurkan dan bagi. Nenek moyang roh darah tidak sabar untuk berbicara. Jika artefak seperti itu rusak, itu akan ditempelkan ke artefak lain, itu akan menjadi luar biasa. Tidak ada yang keberatan, leluhur darah telah melambaikan pedang pembunuh. Memotong tripod dewa kekacauan. Suara tabrakan logam tiba-tiba terdengar, sangat tajam. Tentu saja, dalam imajinasi, akan hancur, tetapi leluhur darah terkejut dan mundur selangkah, dan menderita serangan belik ketika hendak menghancurkan wadah besi kekacauan. Ini belum berakhir, pedang pembunuh leluhur pedang darah masih gemetar, dan retak. Semua orang terkejut, dan mereka membuka mulut, bertanya-tanya harus berkata apa. Dan seluruh orang seolah-olah terbelah oleh guntur. Klik, klik. Masalahnya belum berakhir, pecahan ledakan pedang leluhur darah bergetar, dan esensi senjata yang terkandung di dalamnya diserap oleh wadah besi kekacauan. Ketika esensi senjata itu tersedot, pecahan-pecahan pedang semuanya berubah menjadi abu terbang. Ini, mata orang-orang yang hadir kaget. Tidak disangka bahwa tripod dewa kekacauan ini bahkan dapat menyerap esensi artefak spiritual dengan sendirinya, menggunakannya sebagai makanan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Ini adalah kemampuan melawan langit. Ini seperti kultivator yang menelan kekuatan spiritual kultivator itu, tetapi kekuatan supernatural yang berbakat. Harta yang luar biasa. Mata semua orang tajam, menatap wadah besi kekacauan. Tak satu pun dari orang-orang yang hadir hidup beberapa ratus tahun, dan siapa yang tidak tahu kengerian leluhur roh darah dalam menebas pedang. Di bawah puncak pukulan, wadah besi tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga menghancurkan pedang pembunuh. Wadah besi juga menelan esensi pedangnya. Hal ini sangat berhasil mendukung satu hal, yaitu tripod besar di depannya ini benar-benar harta yang besar. Giliranku mencoba menghancurkannya. Setelah keheningan, seorang lelaki tua berjubah ungu memotongnya, membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang ajaib yang terbakar dengan api emas. Setelah pisau dikeluarkan, suara mendengungnya keras, dan para kultivator dari kejauhan tidak dapat menahan nafas yang diungkapkan oleh pisau ajaib. Itu seperti pisau ajaib yang bisa membelah segala sesuatu di dunia. Pedang api. Mata sekelompok orang tua membeku sesaat, dan ada kilatan keserakahan di mata mereka, yang tampaknya merupakan asal dan kekuatan pedang yang berapi-api. Haha. Di bawah perhatian semua orang, lelaki tua berjubah ungu itu telah mengangkat pisau api di atas kepalanya, dan dengan keras memotong tripod kekacauan itu. Masih suara tabrakan logam, renyah dan keras. Orang tua berbaju ungu terkejut di tempat, dan sebelum tubuhnya stabil, kobaran apinya pecah, dan esensi dari itu diserap oleh tripod dewa kekacauan. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian ungu itu berkedut, bergerak-gerak belasan kali bolak-balik dalam sepersekian detik. Saya tidak percaya.
Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dan mengeluarkan kapak hitam. Kapak pertempuran pencakar langit. Kapak baru saja dikeluarkan, dan Yan Luo bersinar dengan cahaya yang berapi-api. Kapak itu terlalu luar biasa. Dia mendengarkan guntur di sekujur tubuh. Itu besar dan berat. Dia memiliki kemampuan untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan langit. Ketika semua orang kagum akan kapak itu, lelaki tua berjubah hitam itu telah naik ke langit. Dia mengepalkan kapak dengan kedua tangan dan mengangkatnya di atas kepalanya. Guntur pecah di atasnya. Ya, masih suara benturan logam, renyah, keras, dan bagus. Dalam sorotan, lelaki tua berjubah hitam itu terbang terbalik, malah terpental oleh wadah besi kekacauan. Selanjutnya, pemandangan di Laut Panlong sangat hidup, sehingga suara benturan tidak ada habisnya untuk menghancurkan wadah besi kekacauan. Di Laut Terlarang, ini adalah laut yang gelap, dan ujungnya tidak bisa dilihat sekilas, dalam, mati, dingin. Melihat lebih dekat, cahaya keemasan samar berkedip-kedip di sudut laut. Itu seseorang, orang berdarah, darah berwarna emas dan bisa bersinar, menambahkan sedikit kecemerlangan ke laut yang gelap. Orang ini, tentu saja, adalah Ye Chen. Ye Chen telah menghilang sejak melangkah ke Laut Terlarang, dan ditelan oleh ombak yang mengamuk. Di laut yang hitam ini. Bos. Bos. Hanya suara samar yang terdengar. Suara itu datang dari tubuh Tao Ye Chen, tetapi api abadi dan guntur langit, yang keduanya memiliki kecerdasan spiritual, memanggil Ye Chen. Tentu saja, karena tuannya, mereka juga ditekan. Langit bergemuruh dan sangat redup, untungnya. Mereka tidak tertidur dan mereka bisa memanggil Ye Chen. Deru, deru, deru. Jiwa naga Dangsou juga memanggil Ye Chen. Meskipun mereka tidak bisa berbicara, mereka terus mengirimkan nyanyian naga yang berat. Karena panggilan terus-menerus mereka, tubuh suci Ye Chen yang rusak menggeliat. Saat berikutnya, Ye Chen membuka matanya dengan lelah, matanya kabur, dan menatap dunia aneh di depannya. Apakah aku masih hidup? Suaranya serak dan lelah, Ye Chen duduk tegak, wajahnya pucat, dan sangat lemah. Hidup, kita semua hidup. Ye Chen terbangun, tubuh api abasi dan tubuh petir memiliki sedikit lebih banyak vitalitas, dan suara mereka melompat, bahkan leluhur jiwa naga Danzu dan War Dragon memberikan raungan kegembiraan. Aku masih hidup. Ye Chen melirik, yang bisa dia lihat hanyalah laut yang gelap. Seperti perasaan gurun terlarang, ada kekuatan misterius untuk menelan kekuatan spiritual, esensi, dan elemen sejati. Ye Chen bergumam, karena jelas merasa bahwa esensi tubuhnya terus terhisap. Perasaan ini mirip dengan gurun terlarang di masa lalu. Ye Chen menepuk tas penyimpanan, pil itu terus terbang keluar, meledak sebanyak mungkin, ditelan olehnya. Ini adalah tempat terlarang. Ye Chen perlu kembali ke keadaan tertinggi dalam waktu singkat untuk mengatasi krisis apapun yang mungkin terjadi kapan saja. Klik, klik. Segera, suara tabrakan kerangka terdengar di tubuhnya, dan banyak misteri penyembuhan seperti tubuh pemurnian liar beroperasi pada saat yang bersamaan. Seluruh tubuhnya menyala dengan api, patah tulang berlanjut, daging busuk terlahir kembali, kekuatan darah dan darah suci membasuh tubuh, dan setiap inci tubuhnya diterangi dengan cahaya kristal. Laut terlarang sekali lagi jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semuanya berjalan secara metodis. Di Laut Panlong. Mencoba menghancurkan wadah besi tidak pernah terputus di Laut Panlong. Itu tidak berhenti sampai fajar. Memalingkan muka, jutaan orang mengepung tripod besar,
dan pemandangannya spektakuler. Lihatlah orang-orang tua itu, semua berjongkok di tanah, tidak menarik sedikit pun, mata menatap merah ke arah wadah besi kekacauan. Mereka membelahnya sepanjang malam, tetapi alih-alih membelah tripod dewa kekacauan, mereka tersedot oleh tripod dewa kekacauan. Situ Tuo, bagaimana dengan tombak perangmu? Keluarkan dan coba. Aku bertanya-tanya kapan leluhur darah melihat ke samping pada seorang lelaki tua berambut abu-abu. Tidak, aku tidak membawanya. Ayo keluarkan artefak surgawi. Bagaimanapun, Yan Luo yang haus darah mengeluarkan suara dingin. Apa artefak alam surgawi? Sekelompok orang tua mengerutkan kening, begitu banyak tentara sihir bubar. Jika mereka ingin membagi wadah besi kekacauan, mereka hanya bisa menggunakan artefak alam surgawi. Namun, semua orang mengerutkan kening, dan ekspresi mereka menjadi lebih aneh satu per satu. Bagaimana jika kekuatan surgawi tidak dapat membelah tripod dewa kekacauan? Bagaimana jika senjata surgawi juga hancur? Ini bukan tidak mungkin. Saat ini, leluhur keluarga yang memiliki artefak surgawi, seolah-olah mereka tidak mendengarnya, tidak berani berjudi. Jika artefak surgawi hancur, maka sama saja dengan kerugian besar. Apa tidak mau? Yan Luo tersenyum pelan. Jika kalian tidak menginginkannya, maka tripod dewa kekacauan akan menjadi milik kuil haus darahku. Kalau begitu coba. Selusin orang tua mendongak. Tapi pertanyaannya akan datang. Cobalah. Cepatlah. Seorang lelaki tua berjubah ungu memandang selusin orang dengan tidak sabar. Berdiri leluhur darah mendengus dingin. Kalau begitu tidak mungkin, siapa dari kalian yang membawa artefak surgawi? Pria tua berjubah ungu mengangkat bahunya, kebajikan yang tak tahu malu. Teman-teman Sueling Tao, kamu keluarga Xingling membuat perbedaan. Yan Luo memandang leluhur Xingling dengan penuh minat, dan tertawa sedikit menertawakan, seolah masih terganggu oleh hal-hal sebelumnya. Pria tua berkata, istana haus darahmu bukannya memiliki artefak surgawi. Mengapa Anda membiarkan keluargaku memulai? Kalau begitu kita putusi aliansi. Yan Luo yang haus darah merentangkan tangannya. Dengarkan aku. Bagaimana agar adil semua yang memiliki artefak surgawi maju? Saya setuju. Nenek moyang darah segera setuju, berkata, tanpa melupakan pandangan mencibir pada Yan Luo, setiap orang yang memiliki artefak surgawi semua orang harus berpartisipasi, dan tidak ada yang harus bingung. Sekarang, wajah Yan Luo yang haus darah tiba-tiba menjadi suram. Setuju. Yan Luo mendengus. Jadi, mari kita mulai. Orang tua berpakaian ungu mengeluarkan selusin slip bambu giok, dan terus melukis di atasnya. Setelah ukiran, ini diletakkan di depan semua orang. Kami memiliki 15 instrumen magis surgawi. Ujian ini, masing-masing memiliki nomor yang terukir di atasnya, dari 1 hingga 15. Yang berikutnya, jangan ceritakan lebih banyak. Begitu banyak orang menonton, tidak menyentuh set kultivator, semuanya tergantung keberuntungan. Setuju. Mulailah. Orang tua berbaju ungu memasukkan 15 potong batu giok ke dalam tabung bambu, lalu memandang kerumunan, siapa yang datang lebih dulu. Beruntung, aku yang duluan. Segera, seorang lelaki tua berjubah darah melangkah maju dan memasukkan tangannya. Setelah beberapa saat terdiam, sepatlah. Yan Luo mendengus. Selanjutnya, sekelompok orang tua maju satu demi satu, dan butuh beberapa saat untuk mengotak-atik, dan jutaan orang yang menonton hampir kesal.
Melihat pemandangan yang begitu mendebarkan mencoba menghancurkan wadah besi kekacauan, di tirai air aula sekte Tianxuan, Fuya bergidik. Aku telah hidup selama ribuan tahun, dan aku belum pernah melihat pemandangan yang tidak masuk akal seperti itu. Ini adalah penipuan sifat manusia. Di belakang, terdengar suara Dong Huang Taixin. Dong Huang Taixin santai, berbaring di kursinya berbaring, dan saat ini sedang membolak-balik sebuah buku kuno. Dia mengabaikan adegan omong kosong Laut Panlong yang mencoba menghancurkan wadah besi kekacauan. Melihat ini, Fuya menghampiri, saya berkata, Yang Mulia, apakah Anda sama sekali tidak mengkhawatirkan Ye Chen? Dong Huang Taixin berkata, aku khawatir tentang Ye Chen apa gunanya? Dong Huang Taixin mengangkat bahu. Jika Ye Chen bisa keluar hidup-hidup dari laut terlarang, itu hidupnya. Jika dia mati di dalam, itu takdirnya. Semoga saja Ye Chen bisa tetap hidup, bagaimanapun Ye Chen akan menjadi seorang kaisar di masa depan dengan bakat dan tekadnya, biarlah masalah perasaan cintanya menjadi pelajaran baginya. Menjadi